Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Febrina, NIM 20053067. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis masukan dan keluaran. Analisis masukan dan keluaran atau input dan output suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling berkaitan antar berbagai sektor atau kegiatan ekonomi. Artinya output sebagai sektor bisa menjadi input sektor lainnya. 1. Matriks transaksi. Langkah awal dalam analisis adalah menyusun tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang output sebagai sektor terdistribusi lain sebagai input dan pemakai akhir sebagai barang konsumsi. Tabel tersebut dinamakan matriks transaksi atau matriks input-output. Baiklah, yang di bawah ini adalah tabel transaksi perekonomian A. Jadi, sektor pertanian 20, industri 35, jasa 5. Jadi, untuk permintaan akhirnya adalah 40. Output totalnya adalah 100. Begitupun dengan industri jasanya. 2. Matriks teknologi adalah suatu matriks dalam analisis merupakan masukan keluaran yang unsur-unsurnya merupakan koefisien teknologi. Koefisien teknologi adalah suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor I yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran di sektor J. Baiklah, ini adalah matriks teknologi untuk perekonomian negara A. Ada rumus dan ada vektor kolom keluaran secara total. Analisis input-output dalam perencanaan ekonomi. Dalam perekonomian ekonomi, digunakan model statistik dan matematik tertentu yang dianggap paling mewakili kondisi struktur yang ada di dalam ekonomi selama kurun waktu tertentu. Pengertian model ekonomi adalah seperangkat hubungan terorganisasi yang memberikan fungsi suatu kesatuan ekonomi atau rumah tangga atau perusahaan dalam perekonomian nasional di dunia. Dengan seperangkat asumsi yang disederhanakan, seluruh model ekonomi terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu 1. Sepangkat variabel terdiri dari variabel eksogenous dan variabel endogenous. 2. Suatu daftar hubungan fundamental. 3. Sejumlah koefisien yang strategis dalam hubungan kausal yang tepat di antara variabel. Model sektoral atau perekonomian dibagi ke dalam berbagai sektor. 3. Pendekatan antar industri atau kegiatan dalam seluruh sektor ekonomi yang produktif secara berkaitan dengan satu sama lain. 2. Pengertian analisis input-output. Analisis input-output adalah suatu analisis perekonomian secara komprehensif karena melihat keterkaitan antara sektor ekonomi di berbagai negara secara keseluruhan. Misalnya, setiap produk pasti membutuhkan input-output agar produk itu dapat dihasilkan. Hasil produk dapat langsung dikonsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain atau input untuk produk yang sama pada putaran berikutnya. 3. Tabel transaksi dalam analisis input-output. Dalam metode input-output, sebagai tabel dasarnya adalah tabel transaksi yang terdiri dari tabel koefisien input, tabel pengganda, tabel indeks daya menarik dan indeks daya mendorong, serta tabel pendukung, dan tabel analisis lainnya tergantung kepada kasnya bidang
hendak dibahas. Baiklah, ini adalah format tabel transaksi dalam analisis input-output. 4. Matriks koefisien input. Matriks koefisien input adalah sama dengan tabel koefisien input, tetapi tanpa mengikutsertakan input primer. Maka tabel akan membentuk N kali N atau jumlah baris sama dengan jumlah kolom. 5. Matriks pengganda. Matriks pengganda adalah faktor yang menentukan besarnya perubahan pada keseluruhan sektor. Seandainya jumlah produksi suatu sektor ada yang berubah. Matriks ini dibutuhkan dalam menyelesaikan dampak dari perubahan salah satu sektor terhadap keseluruhan sektor. Apabila matriks pengganda dikalikan dengan matriks permintaan akhir yang diproyekkan berubah, akan menghasilkan output baru untuk menghasilkan sektor. 6. Hubungan antara output koefisien pengganda dan permintaan akhir. Baiklah, di sini ada tabelnya, di mana isi sel baris ke kolom ke J dari matriks I dikurang A sama dengan X1 output sektor I, F1 sama dengan permintaan akhir sektor I, IJ sama dengan 12. 7. Manfaat analisis output. Yang pertama, menggambarkan kaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. B. Dapat digunakan untuk mengetahui daya menarik, daya mendorong dari setiap sektor, dan akhirnya dapat menentukan sektor yang strategis dalam perekonomian pembangunan. 3. Dapat meramalkan tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi apabila permintaan akhir diketahui terjadi peningkatan. 4. Sebagai alat analisis perencanaan pembangunan ekonomi secara komprehensif. 5. Dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi. 3. Pentingnya analisis keterkaitan antar sektor. Dengan menggunakan cara perhitungan di atas, akan diambil salah satu contoh perhitungan analisis berkaitan dengan sektor untuk Provinsi NTT. Baiklah, mungkin hanya sampai situ yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.